nanti ditransfer Facebook. Nggak mau keluar ibu-ibu. Jangan lupa endorse share Ustaz. Anak TikTok juga nih. Capek. Tunggu. Ambil sirina. Oh, ini budak Mora mah. Ini mah konjen Bukan. Saya baru lihat ada sirina. konjen Houston. Oh, konjen bisa. Benar? Rumahnya ada sih ya. Oh, kemarin. Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Masalah biasa ini mah. Bukan ceramah. Bapak. Iya. Bapak di belakang. Mungkin bercerita tentang ayah atau gimana berarti ayah kelabu. Bagus, badannya harusnya 10.30 setelah saja dengan siapa tadi? Oke, jangan lupa namanya. Saya selalu ingat istri saya selalu. Gimana, siap ya? Oke. Kedap. Langsung ke depan, Bu, Pak, kita minta izin buka ini ya, boleh ya? Buka masker. Suara dengar suara. Itu sekedap. Cakatan seetik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat hingga kita bisa diberikan bersama-sama hadir bersama Ustaz kondang kita saat ini. Ustaz Sahroni Ustaz Sahroni ya. Beda dikit bahaya soalnya. Ya, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada salawat kita kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan kita berharap kita termasuk dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya? Soalnya dengan syafaatnya lah kita nanti juga salah satu ditolong di yaumul hisab nanti. Nggak berpanjang kata, nggak berpanjang kalam. Anak-anak Betawi dan anak Betawi kita sama-sama saudara ya Ustaz ya. Bedanya beda bapak sama ibu doang. Insyaallah kita siapkan daun salam wangi baunya kita petik dari pohon tetangga. Alhamdulillah kita ucapkan salam buat Ustaz kita. Semoga kita mengaji bersama dengan Ustaz Sahran di sini. Oke ya. Bu, satu lagi nih Bu. Ajak anak petik kecapi. Anak yang malah petik bunyi. Enak-enak muktamar kali ini bisa ngaji bersama Ustaz Sahroni. Ada langsung nanti ya. Judulnya apa nih Ustaz? Jangan nyebelin.
Mudah-mudahan ada yang termasuk ibu-ibu juga jangan ya. Silakan Ustaz, kepada Ustaz ambil waktunya, ambil minum, jangan lupa ambil minum Ustaz kalau haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, bil khusus panitia muktamar di kali ini, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat jasmani dan sehat rohani. Amin. Amin ya rabbal alamin. Burung dara, burung tekukur. Yeah. Ama saudara haruslah akur. Yeah. Cakep. Cakep. Baik. Pagi ini temanya tentang jadi orang, jangan jadi muslim, jangan jadi muslim yang nyebelin. Jadilah orang yang menyenangkan. Belajar memahami kondisi orang lain. Ada ungkapan begini bunyinya, iltamis li'akhika udhran. Carilah alasan untuk bisa memahami saudaramu. Carilah alasan untuk bisa memahami orang lain. Kenapa ya kok saya salah nggak dijawab sama dia? Dijawab kali, kamu gak dengar. Orang saya kencang banget. Assalamualaikum, udah diam aja. Waalaikumsalam. Cari alasan. Iltamis li akhika udhran. Carilah alasan untuk bisa memahami orang lain gitu. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Kok dia nikahin anaknya, kok saya nggak diundang ya Pak Ustaz? Ya kan? Ini kali Bu, undangannya ada, cuma nggak sampai kali. Orang dibagiin di pengajian Pak Ustaz, semua dapat. Dia masa deket-deket banget Pak Ustaz. Mungkin karena deket, Ibu nggak pakai undangan kali. Jadi langsung gitu maksudnya. Yang lain deket pakai undangan Pak Ustaz. Ibu nggak penting kali Bu. Kalau semuson jadi nggak enak, betul nggak tuh? Cari alasan untuk bisa memahami orang lain. Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa saya telepon nggak diangkat? Mungkin teleponnya ini kali Bu rusak. Dia punya handphone 3 Ustaz. Mungkin semuanya nggak ada pulsanya kali, nggak ada jaringan. Orang dia kerja di perusahaan telekomunikasi Ustaz. Ada Ustaz pasti. Cari alasan gitu. Iltamis li akhika udhran. Carilah alasan untuk bisa memaafkan saudara kita. Jadi supaya kita tuh nggak berprasangka buruk gitu. Karena kadang kita tuh ada sebagian orang suka suuzon, prasangka buruk oleh orang lain. Kita sangka begini, nggak taunya begitu. Ya kan? Sangka ternyata dia tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi menerima alasan yang disampaikan, mencoba mengerti dan memaklumi kondisi serta keadaan orang lain. Saya mulai dari cerita para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pada peristiwa perang Tabuk. Ada peristiwa perang itu, ada sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Malik, sahabat senior. Sampai di wilayah Tabuk, Nabi tanya, kemana Ka'ab? Kok Ka'ab nggak ada? Biasanya kan dia ikut terus, Ka'ab, kok dia nggak kelihatan? Tiba-tiba seorang mengatakan, ya Rasulullah, dia sibuk Nabi ngurusin hartanya. Ada nggak orang mulutnya pedas banget tuh? Ada. Kalau beli gado-gado nggak pakai cabai dia, sebab mulutnya udah pedas. Iya, ngomongnya pedas banget itu orang. Di Indonesia dipanggil orang yang ngomongnya ngablak aja ember, dasar ember. Karena ember kan mulutnya gede tuh. Kalau begitu tumpah semuanya keluar tuh. Kalau ketel kecil nggak lubang itu, keluar dikit-dikit ya. Maka orang yang suka semuanya keluar, ember mulutnya. Gitu. Kenapa nggak hadir? Ada yang bilang dia sibuk Nabi, biasa Nabi urusan harta, gitu kan. Kemudian ada sahabat Muaz bin Jabal mengatakan begini,
Ya akhi, jangan ngomong begitu. Kita nggak tahu, ya kan? Orang Arab punya peribahasa bunyinya al-ghaibu ma'ahu hujjatuhu. Orang yang gaib, orang yang tidak hadir punya alasan masing-masing. Kenapa dia nggak hadir? Mungkin begini, mungkin begitu, mungkin anaknya sakit, mungkin ada halangan. Ya nggak nih? Ya kan? Tadi cari 1001 macam alasan untuk memahami dia, gitu. Kenapa ya gini ya? Kenapa begitu ya? Kenapa ya? Suami saya bisa pulang jam 7 Pak Ustaz. Kok jam 9 belum pulang ya Pak Ustaz? Mungkin ini kali Bu, mobilnya mogok. Orang baru kemarin ke bengkel Pak Ustaz. Mungkin ini kali dia kehabisan bensin di tengah jalan. Kemarin isi bensin sampai luber-luber Pak Ustaz. Udah tumpah-tumpah tuh bensin Pak Ustaz. Kosong dari mana Pak Ustaz? Mungkin ini kali Bu, cari alasan gitu, alasan, ya kan? Kalaupun tidak ketemu alasan, ucapkanlah mungkin dia punya alasan yang kita nggak tahu, gitu. Kadang-kadang kita udah marah-marah sama orang, ternyata tidak seperti yang kita sangka. Ada seorang direktur perusahaan, dia ngecek di kantornya gitu, dia masuk kantor, wah semua karyawan sibuk bekerja. Wah dia senang karyawannya rajin semuanya kan. Terus periksa di bagian belakang tuh, bagian pantry gitu ada karyawan santai, buka kancing 2 gitu tuh, ngipas-ngipas gitu, santai. Yang lain sibuk kerja, ini orang santai begini, ngipas-ngipas. Langsung, kamu ini yang lain pada kerja, kamu santai-santai. Udah sini kamu saya pecat. Ini saya kasih pesangon sekian 50 juta, pergi sana. Tapi Pak, jangan tapi pergi kamu. Yang lain belain, Pak jangan ngomong, udah dia kamu pecat. Pergi dia, terus pergi Pak. Itu tukang somai itu Pak. Itu tukang somai yang bikin ini. Hah? Bukan karyawan? Bukan Pak. Panggil. Udah kabur tuh tukang somai. Pak udah jadi direkturnya marah-marah mulu. Ternyata tukang somai yang nyumin piring. Dia mungkin santai, tukang somai santai di belakang. Udah kancing juga. Bukan karyawan. Bukan Pak. Kasih 50 juta kabur dia. Paling piring goceng digawain. Maka jangan buru-buru marah-marah gitu. Sebab kadang-kadang ya nggak tuh cari alasan. Ada nggak suami tukang marah-marah? Mana orangnya? Di belakang. Kayak orang bulan Ramadan kan, orang tuh kalau lapar tuh gampang emosi, betul nggak? Ada suami bulan puasa, ya kan? Dia tidur, dia capek siang-siang, dengar ajan nih, dia melek, istriku, mana nih udah maghrib nih, udah ajan, mana belum ada buka puasanya dari tadi main gimana? Bang, ajan asar tuh bang. Ajan asar, bukan maghrib, bukan. Kok mirip banget ya? Mirip banget sama maghrib ajannya. Nah iyalah. Ada nggak suami tukang marah-marah gitu tuh? Ternyata tidak seperti dia sangka gitu. Dia udah ngamuk-ngamuk, marah-marah, nggak taunya salah. Malu nggak tuh? Malu. Tadi kata Muaz, ya saudaraku, mengapa engkau berkata begitu terhadap Ka'ab bin Malik? Ya Nabi, kata Muaz, yang kami tahu Ka'ab bin Malik orang yang baik. Kalau sekarang dia nggak hadir, mungkin ada alasan. Orang Arab mengatakan al-ghaibu ma'ahu hujjatuhu. Orang yang tidak hadir masing-masing punya alasan. Seperti saya husnuzon. Kenapa kemarin minumnya air putih lagi? Sekarang ini kan husnul khotimah. Mana Mbak Wiwi? Ini namanya ceramah husnul. Ceramah terakhir minuman lengkap. Tapi air putihnya kagak ada. Ini dia. Air putih dipertahankan. Kata Mbak Wiwi, salah lagi saya. Begini kaidahnya. Al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lama, yang masih bagus dipertahankan. Yang baru, yang lebih bagus ambil. Ini kopi keren, susu
Cuma air putihnya nggak apa-apa, tetap. Tetap, gitu maksud saya. Kata panitia ada aja kurangnya. Emang manusia gak ada yang sempurna. Tapi alhamdulillah ini husnul khatimah ada ini. Nih susu ada, kopi ada. Ini buat bisa buat ngusir jin ini. Tinggal disong dong sebatang. Cari alasan. Saya kan berhusnuzon. Kenapa kemarin panitia saya cuma minum air putih doang? Oh, mungkin panitia sibuk kali. Nggak sibuk, nggak mungkin Starbucks belum buka kali. Ya enggak? Mungkin Starbucks baru buka tadi pagi. Orang belum buka, kita saya husnuzon. Ya enggak? Mungkin yang jual susu belum buka tokonya kan. Susu apa yang paling mahal? Susu kuda liar. Kok mahal? Merasa susah liar nih gimana? Kuda diem aja susah kali kuda liar. Ini mau diperas dia lari, dia lari. Paling mahal tuh. Susu kuda liar itu paling mahal. Susu. Baik, ini jadi hafalan kita, al-ghaibu ma'ahu hujjatuhu. Orang yang ghaib, orang yang tidak hadir punya alasan masing-masing. Kenapa dia nggak datang? Kenapa saya undang dia nggak hadir? Kenapa saya telepon nggak diangkat? Kenapa saya kirim pesan nggak dijawab? Betul nggak tuh? Pasti punya alasan. Gitu, mungkin begini, mungkin sebab kadang-kadang kita udah marah-marah, ternyata tidak seperti yang kita sangka. Gitu. Udah ngamuk-ngamuk, udah marah-marah, ternyata salah gitu. Kayak kemarin saya bacakan pantun, ya kan? Sangkain Dino ternyata kuda poni, kirain kuda Herlino, ternyata Sacaroni. Kirain kuda Herlino, Sacaroni. Kita kadang salah sangka. Kalau bisa berprasangka yang baik, mengapa berprasangka yang buruk? Betul nggak? Kalau bisa husnuzon, kenapa suuzon? Gitu kan ada orang bawanya suuzon aja. Ya kan prasangka buruk gitu. Kita berprasangka baik, mungkin begini, mungkin begitu. Ya kan jadilah orang yang menyenangkan, jangan nyebelin gitu. Orang yang memudahkan urusan orang. Siapapun kita, ya kan? Siapapun kita memudahkan urusan gitu. Jangan suuzon, jangan nyusahin orang lain. Sesuai dengan tema muktamar kali kan tentang persatuan, persaudaraan. Ada bapak-bapak jadi suami jangan suka nyusahin istrinya, ya nggak Bu? Ada ibu cerita, Ustaz, suami saya kalau makan susah banget Ustaz. Dia kalau makan nasi lembek dikit ya marah Ustaz, keras dikit ya marah Ustaz. Di Indonesia kan ada tuh acara TV apa itu yang masak-masak tuh, Chef Juna tuh. Master Chef. Suami sejak rajin nonton dia sekarang tingkat kematangan nasi diukur Ustaz. Dia punya tingkat kematangan nasi 70% Ustaz. Keras dia marah, lembek dikit dia marah. Ada istilah cerita kalau suami saya mah gampang Ustaz. Kalau suami saya makannya gampang, dia kadang keras dimakan, lembek dia makan Ustaz. Kadang-kadang masih beras dimakan dulu teman-teman. Itu suaminya ayam. Dia bilangnya gampang Ustaz. Jangan nyusahin orang. Saya kadang bilang dengan teman-teman Ustaz, Pak Ustaz kalau ceramah jangan lama-lama. Apalagi khotbah Jumat. Ada nggak khotib lama kadang-kadang tuh? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bapak-bapak, ya nggak Pak? Kalau di Indonesia tuh khotbah kita yang singkat siang ini judulnya 30 sifat seorang muslim. Kapan habis? Ini jamaah udah 4 kali melusin tidur nih, begitu mulai yang ke-7 set baru 7 tidur lagi. Dia mulai lagi yang ke-12 baru 12. Berapa enggak habis ada tuh. Kasih kode, amin. Kebetulan saya berangkat ke Amerika, di Indonesia lagi musim Maulid Nabi kan. Kan kadang-kadang sebelum ceramah ada sambutan ketua panitia, sambutan Pak Lurah. Kadang-kadang ketua panitianya Ustaz.
suruh sambutan di ceramah. Kan habis bahan saya. Ketua masjidnya ustadz juga, suruh sambutan selamat datang di ceramah lagi. Ya habis dah bahan gue dah. Saya mikir gue ngomong apa terakhir tuh, dipakai semuanya. Sesenangnya acara di IMSA nggak bertele-tele, ya nggak bagus nih, ya nggak. Ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus. Ikan sepat, ikan lele semakin cepat, jangan bertele-tele langsung aja udah. Kadang acara nih, acara Maulid Nabi nih jam 8. Jam 8 mulai sambutan, semua sambutan RT, RW, ngomongin vaksin, ngomongin COVID, ngomongin kerja bakti, IKTP, misalnya IKTP ya. Sekarang berita baik, di Indonesia udah nggak ada Islam KTP, adanya Islam IKTP. Ini berita baik. Kan sudah dasar Islam KTP, udah nggak ada sekarang Islam KTP. Adanya Islam IKTP. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kamu kebanyakan prasangka. Kebanyakan prasangka itu dosa. Ingat, jangan berprasangka buruk gitu. Nggak boleh kita ngomong sembarangan. Ada orang, kan orang sekarang kadang suka ngomong sembarangan, Bu. Ada orang nih punya rumah gedung nih, langsung ngomong, ini gue yakin koruptor nih. Enggak. Kan siapa tahu dia miara tuyul. Kita nggak tahu. Dia bukan koruptor maksudnya. Kan kita nggak boleh seuzon. Karena orang kadang ngomong sembarangan. Gue yakin nih koruptor nih katanya. Siapa dia miara tuyul? Siapa tahu dia ini orang istrinya beli lilin sore-sore. Suaminya kerja, istrinya gak lilin. Lilin goyang di dinding, wah suami ketangkep. Namanya lagi ngepot. Gak boleh kita ngomong sembarangan. Kadang-kadang orang suka ngomong sembarangan. Saya maaf jangan marah ya, jangan marah ya Bu. Kadang-kadang ada suaminya pas-pasan banget dah gitu. Kok istrinya cantik banget gitu. Gue yakin di pelet. Gue yakin magic. Masa lakinya pas-pasan istri cantik. Ngomong, gue yakin perempuan bapaknya utang sama dia. Nikah berbayar utang itu suuzon, nggak boleh. Nggak boleh. Jauhilah kebanyakan. Ini ceramah apa sih ini? Jadi orang jangan suka nyebelin, jangan ngomong sembarangan. Ya nggak? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap omongan kita ada yang nyatet, raqib dan atid. Ya nggak boleh kita ngomong sembarangan. Kayak kemarin saya bilang kan kondangan, melihat perempuannya agak gendut dikit, bu. Kayaknya dia siapa tahu dia habis makan 2 piring. Dia kenyang, dia nggak tuh? Dia nggak? Dia hamil Pak Ustaz. Lah, mengapa kalau dia hamil? Masalah? Kan biasa aja. Siapa tahu dia akadnya udah 5 bulan yang lalu, pestanya sekarang. Kok saya nggak tahu Pak Ustaz? Temen lu siapa? Emang semua orang mesti lapor sama kita. Nggak boleh kita tunggu sembarangan. Kalau saya mengatakan ini dia nikah hamil duluan, saya nuduh dia berzina. Nuduh dalam Islam, menuduh berzina tanpa bukti dicambuk 80 kali. Gitu. Ketika saya mengatakan dia berzina, saya harus bisa memberikan saksi 4 orang yang melihat langsung dia sedang berzina. Kalau nggak ada nggak boleh ngomong, gitu tuh. Karena jangan sampai udara ini kotor gitu. Ya kan, isinya fitnah, isu segala macam gitu kan. Kadang-kadang orang rumahnya gedong, rumahnya 4 lantai. Kenapa ya dia 4 lantai rumahnya? Apa bininya 4 ya? Adanya orang ngomong kadang-kadang. Nggak kok 4 lantai, kenapa ya gitu? Ya kan, adanya diurusin. Pokoknya nggak boleh suuzon, bolehnya husnuzon.
berprasangka yang baik gitu. Oh mungkin begini, begitu cari alasan, ya kan? Kalau nggak ketemu juga, siapa tahu dia punya alasan yang kita nggak tahu. Udah tenang udah, gitu. Kadang, penasaran. Menurut saya pernah gini, ini boleh setuju boleh tidak. Yang saya pernah dengar ceramah ada ulama dari Saudi Arabia. Dia bilang saya tidak pernah buka-buka handphone anak saya. Ini boleh setuju boleh tidak gitu. Karena menurut ulama itu kalau anak saya menemukan hal yang tidak baik pada handphone anak saya, siapa tahu tidak seperti yang saya bayangkan. Gitu. Kalaupun anak saya melakukan hal tidak baik, saya berdoa semoga dia menemukan cara kembali ke jalan yang benar. Mungkin ini hanya boleh setuju boleh tidak gitu. Karena apakah kita ini proteksi atau imunisasi? Kan gitu ya, untuk menjaga anak nih. Ya kan nggak mungkin kita proteksi terus, ya nggak tuh? Apalagi di Amerika, ya nggak? Ada yang mengatakan satu sisi kita proteksi, tapi lebih kepada imunisasi. Berikan nasihat di rumah, didoain. Ada seorang sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia baru Islam, ya anak muda. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Nabi izinkan aku untuk berzina. Aku nggak mabok, siap Nabi. Aku nggak judi, aku juga siap. Ya kan? Tapi untuk berzina aku belum bisa meninggalkan. Kemudian Nabi dekati, Nabi tanya, mau nggak kalau orang lain berzina sama ibu kamu? Nggak mau. Mau nggak orang berzina dengan anak perempuan kamu? Nggak mau nggak kalau istri kamu berzina sama orang, anak perempuan kamu, ibu kamu, saudara? Nggak mau. Nabi sama, kata Nabi, orang juga sama. Kalau kamu melakukan kepada orang lain, itu adalah kalau nggak ibunya seseorang dan seterusnya. Kemudian Nabi pegang dada anak muda ini. Dipegang dadanya, didoain sama Nabi, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu wa hassin farjahu. Kalau sucikanlah hatinya, ampuni dosanya, jaga kehormatannya. Kata anak muda ini, sejak didoakan Nabi, tidak ada yang paling aku benci kecuali perzinahan. Nah, boleh berdoain tuh 3. Allahumma tahhir qalbahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh masing-masing sambil pegang dadanya ya. Ntar kita praktekin ke anak kita. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya, ampuni dosanya, jagalah kehormatannya. Ntar pulang doain anak ibu, doain gak dari itu. Doa apa nih mah? Supaya kamu dijaga Allah nak. Ayah mah ayah doain. Kata bapak gue, ayah udah nak di kamar. Kan teorinya diproteksi atau diimunisasi, betul nggak? Tentu mungkin dua-duanya benar, kan? Sebisa mungkin kita proteksi, kan nggak mungkin. Apalagi tinggal di Amerika Serikat, ya nggak tuh? Mungkin negara yang dan sebagainya lah ya. Kan juga nggak mungkin dengan kesibukan ibu bekerja, bapak bekerja, ya kan? Kan nggak mungkin anak dijaga terus mau kemana, ya kan? Gitu. Apa mau diplastikin anaknya? Ya kan? Kan sedapat mungkin diproteksi, tapi lebih kepada imunisasi. Apa imunisasinya? Dinasehati, didoain, ya nggak tuh? Di hal-hal yang lain lah gitu. Jadi kita kembali, ada ungkapan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, kata Sayyidina Umar, la tazunanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khairan wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Janganlah engkau selalu berburuk sangka pada setiap kalimat yang disampaikan saudara kamu. Begini kira-kira. Selama engkau bisa berhusnuzon, jangan suuzon. Jangan setiap kalimat yang keluar dari orang lain kita berburuk sangka. Gitu. Selama masih ada jalan untuk berbaik sangka. Gitu. Selama masih ada celah jalan untuk berbaik sangka, kenapa berburuk sangka? Selama masih bisa husnuzon, kenapa suuzon? Cerita Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman dengan Ratu Semut. Begini ceritanya, kan Nabi Sulaiman itu punya kelebihan. Semua Nabi punya kelebihan, ya kan? Dalam Nabi Isa, dalam Quran Nabi Isa gelarnya Isa Al-Masih. Dalam bahasa Arab masaha yamsahu, mengusap artinya. Nabi Isa mukjizatnya mengusap, yang buta diusap
melek lagi. Yang kulitnya belang-belang diusap, mulus lagi. Dengan izin Allah yang meninggal diusap, yang jelek-jelek di belakang. Saya kira yang itu kan bentar kali ini nggak diundang lagi saya. Diundang ke panitia. Jadi setiap nabi punya kelebihan, ya nggak tuh? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman kelebihannya dia mengerti bahasa hewan. Tentara Nabi Sulaiman diriwayatkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dihimpunkan, dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman bala tentaranya. Bala tentara dikumpulin punya Nabi Sulaiman. Ada jin, manusia, burung, kan semua tuh rapi, berbaris. Udah baris, jalan bareng-bareng. Hatta idza atau ala wadin namli. Berangkatlah nih pasukan ke lembah semut. Ini kayak jalan, jalan. Ada lagu di Indonesia tuh katanya ada yang kurang nih. Ada lagu bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa gigi. Habis mandi, ku tawa. Itu belum pakai baju belum tuh. Coba dah, pikirin dah. Iya enggak? Bangun tidur, ku terus mandi. Tak lupa menggosok gigi. Habis mandi, itu belum pakai baju. Dia masih heran gitu. Itu ada yang hilang tuh lagu kayak gitu. Itu kan belum pakai baju dia. Itu bayangin tuh, habis mandi dia buang sampah ke depan gitu kan. Dia belum pakai baju tuh kan. Ada yang hilang tuh lagu liriknya tuh. Ada yang hilang dikit. Kan pakai mandi pakai baju dulu ya. Pakai baju baru nolong. Baru ketinggalan. Tapi kita kan husnuzon. Mungkin dia pakai baju kamar mandi Pak Ustadz. Kita nggak boleh suzon. Mungkin dia pakai anduk ya nggak? Buang sampahnya gitu. Itu lagu udah hilang lirik itu. Nah, pasukannya baris berangkat dari Sulaiman sampai ke lembah semut. Singkat cerita, sampai lembah semut ngelihat tentara Nabi Sulaiman mau datang. Qalat namlatun, berkatalah ratu semut. Sama semut-semut. Ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuk ke sarang masing-masing. Ngumpet. Kenapa? Agar la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar Nabi Sulaiman dan tentaranya, pasukannya tidak menginjak kalian. Di ujung ayat ya, di ujung ayat. Wahum la yash'urun. Terjemahannya, mereka tidak menyadari keberadaan kita. Semut ukurannya kecil. Ini ratu semut, dia ngajarin begini. Seolah-olah Raja Semut berkata, seandainya Nabi Sulaiman dan pasukan yang menginjak kita, itu dilakukan bukan karena sengaja. Itu terjadi karena dia tidak melihat keberadaan kita. Semut ukurannya kecil. Kalau dia tahu ada kita, nggak mungkin dia nginjak kita. Begitu dalam tafsir tuh. Ingat. Jadi kata Raja Semut, masuk ke sarang masing-masing agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yash'urun. Dia tidak merasakan, tidak mengetahui keberadaan kita. Karena semut ukurannya kecil. Seolah-olah itu Raja Semut mengatakan, seandainya Nabi Sulaiman dan pasukannya menginjak kita, itu nggak sengaja. Karena kita ukurannya kecil. Kalau dia tahu kita ada, nggak mungkin. Begitulah kira-kira tuh dalam tafsir tuh. Dia mengajarkan kepada kita husnuzon, berprasangka baik. Jangan jadi orang tuh dikit-dikit marah-marah, ngomel-ngomel, itu kan salah dikit, ngamuk, gitu kan. Ta'anna wala ta'jal bilaumika sahiban la'alla lahu udrun wa anta talum. Bersabarlah, jangan engkau terburu-buru mencerca, menghina, marah-marah dengan temanmu. Siapa tuh dia punya alasan, punya uzur, sementara kamu udah tanggung marah-marah sama dia. Kayak kemarin Pak Haji marah-marah buka pintu masjid kan. Ini masjid apaan nih? Masjid dikontek. Ditarik aku dorong. Pak Haji digeser, Pak Haji. Oh digeser. Udah marah-marah nggak taunya salah. Ya kan? Gitu tuh kadang-kadang.
Jadi cari alasan. Oh, mungkin dia begini kali, mungkin dia begitu. Kenapa dia begini ya? Kok begitu ya? Kok dia gitu ya? Kok gitu? Cari alasan, ya kan? Kayak kadang-kadang ada imam tuh. Kan jadi imam jangan lama-lama sholat ya. Ada tuh kadang imam sujud lama banget, ada nggak tuh? Ada. Imam lama kita bangun belum. Kita bangun lagi belum juga gitu kan. Imamnya pules. Imamnya ngantuk, imamnya jet lag. Untung bukan jet lag. Kalau jet lag silat. Jadi jangan buru-buru marah-marah dengan saudaramu. Siapa tahu dia punya alasan yang udah kita tanggung marah-marah, ternyata dia tidak seperti yang kita sangka gitu. Ini kan dalam rumah tangga, saya mungkin bapak pernah kita marah dengan istri kita ya. Kita kesel, kita marah, ternyata istri kita, kenapa sih kamu aku telepon gak diangkat angkat? Ya kan? Tadi nomornya salah. Bapak nomor yang lain gitu. Ya kan begitu istri kita pulang, begini mas, ya ternyata setelah dia menyampaikan alasannya, kita maaf ya dek, aku tadi gitu. Ya kan? Maka kalau kita nelfon, kita mungkin ngirim pesan belum dibalas tadi, cari alasan mungkin dia handphonenya nggak ada baterainya kali, belum dicas, mungkin begini, mungkin nggak ada jaringan, mungkin begitu. Sebab kadang-kadang kita udah marah-marah, ternyata pas ketemu tidak seperti yang kita sangka. Malu nggak kita? Malu. Jangan buru-buru marah-marah dalam rumah tangga, dalam segala macam. Adalah banyak ujian. Kadang-kadang nih ibu-ibu yang namanya suka lupa juga bu ya. Ibu kalau masak pakai rice cooker ya, ada cek-cekan tuh, cooking. Kadang-kadang lupa tuh cooking, lupa turunin. Iya. Saya pernah tuh sahur, ya kan biasanya ibu sebelum tidur masak nasi dulu buat sahur. Pas begitu sahur dibuka, cooking belum diturunin tuh cooking. Itu cooking. Pas sahur itu masih air, beras udah megar. Udah imsak dikit lagi. Ya Allah, ya. Kadang-kadang cuma gara-gara cooking tuh rumah tangga jadi retak. Gara-gara cooking loh, cooking. Kan ada di rice cooker ya, gara-gara cooking tuh turunin dikit. Gara-gara itu retak rumah tangga. Carilah 70 alasan untuk memaafkan orang lain. Saya ulangi, dalam bahasa Arab banyak diungkapkan dengan angka 7, 70, 700, 7.000, 70.000. Pokoknya kalau banyak itu 7. Pusing 7, minum puyar bintang 7. Ustadz, nenek moyang saya kaya 7. Kok kamu miskin? Saya 8 Ustadz. Apes sama dia. Saya 8 Ustadz. Dia miskin. Pokoknya kalau banyak itu 7, 70. Maksudnya apa? Cari sebanyak mungkin alasan untuk bisa memahami orang lain. Gitu. Mungkin begini. Cari sampai. Ini ada seorang ulama dari Abdullah bin Umar mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim. Nabi, berapa kali kita memaafkan orang yang berkhidmat kepada kita? Mungkin dia punya asisten, punya karyawan, orang yang bekerja sama dia. Ada nggak orang kerja salah mulu? Nabi, berapa kali kita maafkan orang yang kerja sama kita? Kata Nabi diam, tidak menjawab. Summa ada alaihi, kalau ditanya lagi, Nabi diam. Di kali ketiga Nabi jawab, a'fu anhu fi kulli yaumin 70 marratan. Minimal satu hari siapkan baginya 70 alasan memaafkan dia. Sama demi para istri, siapkan 70 alasan memaafkan suami. Ada nggak suami yang pelupa bu? Ada. Ditelepon lagi kerja, bang tar pulang kerja beliin obat ya bang. Oke deh, oke. Kan? Takut lupa di teks kan, jangan lupa ya bang beli obat batuk pulang. Dijawab dia, mantul, mantap. Oke beb. Ibu udah telepon, ibu udah teks kan, mantap. Oke beb. Singkat cerita, pulanglah suami jam 5 sore. Mana bang obat apaan? Ya elah. Langsung dia ngambil. Carilah
70 alasan ibu memaafkan suaminya. Enggak. Mas, aku udah bilang tadi, engkau bilang oke itu apaan oke? Oke, apaan tuh oke? Enggak. Udah oke pakai WK. Udah pakai oke, WK. Lupa lagi. Emang suami nggak boleh lupa? Ya Pak? Takbir. Emang suami nggak boleh lupa ya? Ibu kan lupa tuh cooking lupa cooking. Seri jadi udah satu sama. Ngapain marah-marah? Ada suami. Emang kamu nggak lupa itu cooking tuh kemarin? Kamu lupa kita sahur roti ruangan. Begitulah, jadi cari alasan. Pokoknya kalau waktu mungkin begini. 70 alasan, sebanyak mungkin alasan. Ya kan? Ada ulama lain mengatakan Ja'far bin Muhammad, "Idza balaghaka an akhika syai'an tunkiruhu." Jika satu datang dari saudaramu yang tidak kamu suka, cari 1 sampai 70 alasan untuk memahaminya. Siapa tahu cocok sesuai. Kalau nggak ketemu juga, 1 alasan itu ucapkanlah, bisa jadi dia punya alasan yang aku tidak tahu. Gitu. Jadi udah siapa tahu saya punya alasan yang dia punya yang kita nggak tahu gitu. Karena kadang-kadang begitu kita berjumpa ternyata tidak seperti yang kita sangka. Baik, kita tanya jawab di sini, jangan lama-lama ceramahnya. Menjadi pasangan yang mau mengerti keadaan dan kondisi pasangannya, ya kan? Mungkin tadi suaminya lupa atau pulang kantor, pulang kerja gitu kan. Padahal kayak kemarin saya bilang pulang kerja ngajak makan banyak banget. Ya kan, Pak makan Pak, enggak, istri saya masak di rumah. Ya, enak nih Pak, enggak, saya di rumah jalan enggak enak lah, istri saya udah nyiapin. Sampai rumah istriku makan. Ya Mas, aku pikir lo makan di rumah. Di rumah gak ada apa-apaan. Kata suami, Dek, kamu kalau mikir juga salah deh. Gak usah mikir, udah masak aja. Berantem lah kita. Kamu kadang-kadang kalau pikir suka salah. Carilah alasan. Karena kadang-kadang tidak seperti yang kita sangka, betul nggak? Tidak seperti yang kita bayangkan, gitu. Ya kan, kayak kemarin saya bilang ada nikmat yang Allah berikan pada kita kan. Kadang kita menyangka dia begini, kita menyangka begitu. Kadang-kadang tidak seperti yang kita sangka. Ada anak muda tuh, dia ngelamar anak gadis. Ditolak. Singkat cerita, kemudian anak gadis ini dilamar, diterima. Bang, kemarin anak gadis yang abang lamar, sekarang udah mau Bang sama orang. Gimana Bang? Ya gue sih santai, masih banyak cewek lain. Emang perempuan cuma dia doang. Kenapa dia tegar gitu tuh? Banyak orang. Di rumah sendirian, nangis ya orang dia. Keluar air dari mata, dari hidung semua. Depan orang emang perempuan cuma banyak lah wanita. Cuma dia doangan. Sorry. Pas keluar memble. Di muktamar ini selain kita mendapatkan ilmu, juga kita mendapatkan ada qiyamul lail, muhasabah. Kadang kita tertawa, kita menangis, mendengar nasihat. Ciri orang yang rohaninya sehat, Bu, mudah menangis. Ciri orang yang rohaninya sehat, mudah menangis. Kan gini, semua air yang keluar dari badan kita, mohon maaf ya, cenderung orang jijik. Dari hidung keluar air, malas. Dari ceramah aja kan zaman Covid, drop gitu ya. Semua lah, ada orang peluk-pelukan, keringetan. Kita malas banget ya. Kecuali air mata. Ada nggak temennya nangis diusap? Ibunya temen nangis, udah Kak jangan nangis. Ibu usap air mata, ada nggak tuh? Atau mungkin istri nangis oleh suami, udah deh, ada nggak tuh diusapin? Orang nggak geli, cuma dari hidung, udah deh. Orang males, udah. Maksud saya, air mata tuh mahal. Ciri orang yang rohaninya sehat, mudah menangis.
Dan ciri orang yang rohaninya kering, qahtul ain, kering air matanya, sulit menangis. Ada kawan kita mudah menangis, ada nggak tuh? Dulu tuh kadang melihat orang sakit ya nangis mendengar berita, itu rohaninya sehat, mendengarkan ayat Al-Quran. Ada tuh jemaah hampir semua jamaah umroh pertama kali lihat Ka'bah pasti nangis. Kan biasanya malam tuh kan sampai di ada tuh jamaah tuh saya bawa rombongan kan umroh ada ibu nangis. Udah bu, udah kan misal kita umroh lagi ntar. Sabar, kita umroh udah alhamdulillah. Diem dah. Ibu nggak berhenti dia mas nangis dia. Udah bu, udah saya bilang koper belum ketemu koper. Ternyata kopernya di bandara hilang. Belum ketemu. Saya kira gue lihat, gue kirain nangis lihat Ka'bah. Ternyata kopernya hilang di bandara. Ibu ngeliat Ka'bah pertama nangis nggak? Ciri orang yang ruangannya sehat itu mudah menangis. Dulu ada film Ayat Cinta. Wow tuh booming tuh ya. Tuh kalian nonton mereka nangis tuh. Ada tuh kawan kita tuh, dia baru beli tiket udah nangis. Di loket tuh, Mbak tiket. Kenapa masih katahan sih Mbak? Lah kan lumayan filmnya. Maka untuk mengukur kita, bagaimana rohani kita tuh mudah menangis. Melihat kesulitan orang lain, mendengar berita musibah. Dan ciri orang yang rohaninya kering, qahtul ain, sulit menangis. Dia melihat apa gitu kering. Ada orang hati keras tuh. Keras, ya kan? Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati bal asyaddu qaswa. Ada orang yang hatinya keras bagaikan batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Batu yang keras aja itu bisa mengalir air di tengahnya. Maka di antara cara untuk melembutkan hati, mendengarkan Al-Quran, baca Quran, gitu tuh. Sayyidina Umar tuh Islam gara-gara mendengarkan Al-Quran, ya kan? Kan Al-Quran tuh idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dibaca Quran, nah itu melembutkan hati, mendengarkan nasihat, ya kan? Bahkan ada orang tuh banyak ada orang masuk Islam gara-gara dengerin azan, dengerin Quran, melembutkan hati itu. Ini kalau yang didengar selalu musik, hiburan, ya kan? TikTok, ya kan? Jadi kita kembali. Nah, jadi orang jangan suka berprasangka buruk ya. Ini ada cerita panjang tentang fitnah yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika istri. Jadi gini, Nabi Muhammad tuh punya kebiasaan, beliau kalau pergi jauh ngajak istrinya. Ini mohon maaf panitia, ya kan? Saya tiket cuma satu stop. Kalau salah lagi gue panitia. Kebiasaan Nabi kalau pergi jauh ngajak istrinya, kalau dekat nggak ngajak. Kalau kita kan terbalik. Kita kalau dekat ngajak istri. Dek, mau ikut dek. Mau kemana bang? Mau ke warung dia buat kamu. Abang di Mangko Warung ajak saya. Amerika gak diajak. Maaf panitia, maaf ya, aman. Kata dia kemarin air, sekarang tiket. Gak begini. Nabi punya kebiasaan. Saya bercanda doang, saya takut orang Amerika takut serius. Nah waktu itu yang diajak Aisyah istri Nabi. Aisyah. Singkat cerita dalam perjalanan, mohon maaf kan Aisyah ditandu. Perjalanan pulang istirahat untuk beragam hajat lah. Aisyah naik, begitu mau pasukan berjalan lagi. Aisyah naik ke tandunya. Begitu dia naik, dia ternyata kalungnya hilang. Dia turun lagi nyari kalungnya, yang gotong sangkain Aisyah udah naik. Jalan aja di jalan, gitu kan? Gitu. Ya kayak zaman sekarang ada kan suami naik mobil gini ya turun nggak tahu. Di rest area. Itu banyak tuh pengalaman mudik di Indonesia. Berhenti
Pergi rest area, isi bensin, isinya pipis bentar. Suami udah ngantuk, Pedro jalan aja dia. Setelah 20 kilo, baru sadar, lah bini gua mana? Kan begini kan kalau pengantin baru ya, ciri pengantin baru naik mobil. Pengantin baru kalau naik mobil nih, suami lagi nyupir, istrinya nih, dia nggak megang tisu kalau gerah dilapin, minum nih dibukain, minum ah, gitu ya. Kadang-kadang dibukain pisang, gitu kan, au, gitu. Itu pengantin baru tuh, pengantin baru, iya nggak? Kan kadang-kadang namanya perjalanan kan, gitu. Kalau pengantin lama, ciri pengantin lama dicirikan. Suami lagi nyupir, gerah keringetan. Istri ngapain? Tidur mangapin samping ini. Itu ciri pengantin lama. Tapi kita kan husnuzon. Mungkin istri capek. Mungkin semalam qiyamul lail. Kalau pengantin baru, dia kan tuh, mesra tuh. Gerah ya A. Ini A, aku lapin A gitu kan. Gitu. Kalau pengantin lama, mohon maaf ya. Udah senior banget. Ibu boleh nggak mesra sama suami? Boleh. Ya kan? Apa tuh namanya senderan sama suami gitu kan? Pak Ustadz dulu suami waktu mas kamu dulu kita pengantin baru aku sendiri senang banget kamu mas. Sekarang ya lu udah berat sama dia. Karena lu enteng. Dulu kamu senang banget mas sama aku senderin. Lu enteng lu kan berat. Lu gak nyadar. Nah itu bukan di Amerika kan gak jadi masalah. Masih ke cerita, Aisyah tuh begitu dekat tanduk, tak kata kalungnya hilang. Dia turun lagi nyari kalung yang gotong, yang kain. Ini sampai di kota Madinah, nggak ada Aisyah, ketinggalan. Ada sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal, pasukan belakangan lah dia, sapu bersih. Ada yang mengatakan emang Sofwan dia kalau jalan lelet gitu. Apa lelet tuh? Lama kalau jalan. Ada nggak kawan kita yang lelet begitu tuh kadang-kadang? Hah? Dia kalau dandan lama banget. Kau kondangan sama suaminya nih. Suami udah rapi, istri masih. Itu suami sempat makan, minum, nambah tidak. Sampai kelar kuliah S1 tuh. Istrinya udah pakai jilbab, gandel lagi. Udah deh, belum nih lagi mas. Suami ngambil S2. Saking lamanya tuh dia. Sampai kelar S3 tuh suaminya. Baru kelar, itu baru jilbab doang. Udah deh. Astagfirullahaladzim. Nah singkat cerita, ternyata Aisyah gak ada. Ada Sofwan, sahabat yang pasukan. Ngelihat istri Nabi ngapain? Ketinggalan, ditolong lah. Kemudian dipersilakan naik ke untanya. Karena tahu istri Nabi dihormatin, dituntun. Untanya dianterin di belakang kan. Berdua lah Aisyah dengan Sofwan paling belakang. Entar Aisyah cerita selama perjalanan Sofwan satu kalimat pun tidak berbicara dengan aku. Dia menghormati istri Nabi. Nggak modus kayak orang Amerika. Ada nggak bapak-bapak modus? Ada tuh kalau Gibran yang muda-muda nih nyebrang sini, nyebrang jalan nih yang akhwat-akhwat semua pada pengen nyebrangin. Sini neng, saya tolongin neng gitu. Nenek nyebrang ada yang nolongin. Dia bilang, Pak itu Pak, nenek tolongin. Nenek ada pengalaman tapi biarin. Pengalaman. Yang muda-muda kan itu tolongin. Udah tua, udah pengalaman biarin Pak. Kacau banget dah. Jadi kata Aisyah, ini Sofwan sama sekali dia hormat aku istri Nabi. Sampai di kota Madinah orang ngelihat Aisyah jalan berdua dengan Sofwan. Nah, keluarlah berita lambe turah. Gosip Aisyah berzina dengan Sofwan. Jadi rahasia umum di kota Madinah. Ditambah lagi Aisyah pulang musafir capek sakit. Makin
Wah, tuh buktinya dia sakit. Wah, gitu tuh rame. Namanya peristiwa hadithul ifki, berita bohong yang menimpa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncullah fitnah segala macam kan. Nah, ada cerita menarik seorang sahabat yang Pak Ustaz Fahmi sampaikan tuh. Sahabat namanya siapa? Abu Ayyub Al Ansori. Begitu pulang ke rumahnya, kata istrinya, "Bang, tahu nggak bang? Itu kan Aisyah gini-gini bang sama Sofwan." Ceritalah. Kemudian kata Abu Musa, "Istriku, sekarang aku tanya." Saya tanya, "Mungkin nggak engkau berzina? Kamu mungkin nggak berzina?" "Nggak mungkin lah bang, masa aku berzina? Aku tuh kan teman baik-baik." Gitu. "Kamu tahu nggak Aisyah tuh lebih mulia dibandingkan kamu? Kalau kamu saja berani berkata begitu, kenapa kalimat yang sama tidak kamu katakan terhadap Aisyah?" Gitu. "Kamu mungkin nggak berzina?" "Kamu mungkin lah bang, mana mungkin gitu ya. Kalau kamu saja yang tidak lebih baik dibandingkan Aisyah bisa bilang begitu, kenapa kalimat yang sama tidak kamu katakan kepada Aisyah?" Gitu. Artinya bahwa tadi tuh kalau kita menjaga lisan, jangan berprasangka buruk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita terakhir di kota Madinah, ada seorang bapak berkulit putih, begitu anaknya lahir berkulit gelap. Dia curiga, anak siapa nih? Ya enggak? Kan ayahnya kulitnya terang. Kok anaknya berkulitnya kulit gelap gitu, ya kan? Dia temuin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah," lapor Nabi. Apa katanya? Ya, "Wulida liya ghulamun aswad." "Nabi, anakku lahir kulitnya gelap. Kalau aku putih." "Ya kan, dari mana nih anak?" Gitu kan? Nabi tanya begini gitu. Nabi, "Ente punya onta nggak?" "Punya Nabi." "Apa warna onta ente?" "Warnanya abu-abu." "Kemudian onta kamu beranak pinak. Ada nggak anak onta kamu yang warnanya lain dari?" "Ada Nabi." "Mungkin ada yang warnanya segala macam." Kata Nabi, "Kenapa bisa begitu?" "Ya mungkin ini onta keturunannya bapak ibunya itu ada yang begitu juga anak kamu. Ya kan? Bisa jadi dia punya keturunan kali." Ya kan? Kan orang kadang kita nggak tahu ya nggak Bu? Kan banyak tuh di Indonesia orang Indo ya. Ya kan? Ibunya Persia, bapaknya Anggora. Jadi siapa tahu ya nggak tuh? Ente punya nggak punya onta? Mungkin nggak dia beda warna? Begitu juga gitu. Ya kan? Maksudnya nggak boleh kita berprasangka yang buruk. Cerita terakhir, dialog antara paku dengan kayu. Kayu bilang begini, "Paku, kamu kan dia, aku sakit paku. Ya kenapa sih kamu nusuk aku? Aku tuh sakit." Apa kata paku? "Wahai kayu, kalau saya kau tahu, aku tuh tiap diketok-ketok sama palu. Aku juga tidak ingin menyakiti kamu. Cuma kalau kamu tahu, tiap aku diketok sama palu nih, iya kan? Kalau saya nggak diketok, aku juga tidak ingin menyakiti kamu, ya nggak?" Begini Bu, kadang-kadang di kantor ada orang pulang marah-marah. Ada nggak suami pulang kantor marah-marah? Ada. Ibu mungkin dia di kantor diketok palu Bu sama bosnya. Ya mungkin dia akhirnya begitu tuh. Wahai paku, wahai kayu," kata paku, "kalau seandainya kau tahu betapa sakitnya aku nih diketok sama martil, palu ya, kau pahamilah keadaan aku." Mudah-mudahan, saya ulangi ke kalimat yang awal tadi udah azan, "Iltamis li akhika udhran." Carilah alasan untuk bisa memaafkan orang lain. Jangan suka suuzon, jangan berprasangka yang buruk. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita. Demikian, mohon maaf. Terima kasih panitia. Saya bercanda panitia, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Materi yang luar biasa. Ini materi yang healing ya, yang biasa kita temukan, yang kita hadapi bersama dan kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengobat bagaimana kita bisa menghadapi ketika terjadi seperti ini. Insya Allah saya akan berikan 2 pertanyaan. Bukan habis itu Bapak-bapak. Waktu sholat kita sudah ditentukan dengan schedule. Yang lokal boleh sholat di luar, tapi silakan karena mungkin nggak bisa digabung gitu ya, silakan. Tapi kalau mau gabung dengan schedule nanti insya Allah. Nah saya belum mau berantem. Ya silakan 2 pertanyaan. Siapa yang mau silakan tangan ya.
Silakan, 2 pertanyaan. Yang satu itu Bapak, yang satu di belakang, satu Ibu di belakang. Pak, cepat, Bu, maju aja ke depan dulu. Yang mana? Maju yang bertanya dulu. Enggak, itu. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Gini Ustaz, saya punya masalah pribadi dengan saudara saya sendiri, terutama adik saya sendiri, yang mungkin sulit saya katakan di sini, tapi yang jelas saya sudah mungkin puluhan tahun saya sudah nggak bisa komunikasi, Ustaz. Memang nggak gampang untuk memaafkan, tapi saya coba untuk maafkan, tapi belum bisa juga, Ustaz. Apakah ini dosa besar, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam." Kata Nabi, tidak boleh seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Masalah nanti katakanlah kita saya punya masalah dengan orang lain, saya bilang maafin saya ya, dia memaafkan saya atau tidak itu nggak jadi masalah. Yang penting kita udah mulai, gitu. Jadi saya ulangi, kan gini, kalau bisa jangan marah. Kalau marah cukup 3 hari. Kan marah manusia, orang kecewa, kesel gitu ya. Udah 3 hari udah, gitu 3 hari. Dan yang paling baik di antara keduanya yang mulai ngucapin salam. Masalah dia memaafkan atau tidak itu masalah lain. Yang penting kita udah mulai. Katakanlah, Bu, maafin saya Bu, gitu udah gitu. Nah jadi mudah-mudahan tadi caranya gini, 1 hari ada majelis kayak begini. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, siapa yang hadir di sini yang punya permasalahan dengan keluarganya, ada silahkan keluar, gitu tuh. Keluar anak muda ini, dia kata keluar dan minta maaf dengan saudaranya. Kemudian dia balik lagi setelah itu. Ditanya, kenapa engkau menyuruh orang yang punya masalah untuk keluar? Ada hadis Nabi, inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahimin. Kata Nabi, kadang-kadang rahmat Allah tidak turun pada satu orang yang dia masih memiliki permusuhan dengan saudaranya. Gitu tuh. Jadi caranya adalah minta maaf. Masalah dia memaafkan atau tidak itu masalah lain. Karena kata Nabi yang paling baik yang mulai mengucapin salam gitu. Apalagi dengan mohon maaf saudara kandung, dulu dia adik kita, sekolah kita beli permen, ya kan, masih kecil kan, barang segala macam. Mudah-mudahan bisa dimulai dengan caranya mengirimkan salam. Hari ini kita kirim teks kan, assalamualaikum, apa kabar adik, dengan semoga kalau aku punya salah aku minta maaf, udah gitu kan, mulai komunikasi. Saya yang melahirkan kamu, Iya. bisa dimaafkan juga. Iya. Artinya mudah-mudahan bisa dicari solusi permasalahannya. Tapi memaafkan Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah yang memusuhi Nabi, membunuhi para sahabat. Nabi Yusuf memaafkan saudaranya yang membuat dia sengsara. Karena Nabi Yusuf dibawa ke sumur sama saudaranya. Ya enggak tuh? Ya kan? Sehingga hidupnya jadi susah gitu. Ibu tahu nggak di Indonesia pernah sinetron Wakwau, itu Wakwau tuh, Wakwau, itu nggak Wakwau, tahu ya? Wakwau, Sony Wakwau tuh, ya. Kan Nabi Yusuf diangkat dari sumur ya, kan ganteng Nabi Yusuf, pas diangkat, wah diterima, untung Nabi Yusuf. Kalau Wakwau dilepas lagi tuh, pas diangkat dari sumur, Wakwau, lepas lagi. Maksud saya, Nabi Yusuf akhirnya memaafkan saudaranya. Berat nggak? Berat. Kalau bicara sakit nggak Bu? Kalau bicara kecewa nggak? Kecewa. Tapi ada hal lain yang kita pikirkan. Dan mudah-mudahan memang bukan mudah, sulit bukan mudah. Tapi tadi apapun alasannya saudara adalah saudara. Gitu. Mudah-mudahan dengan kita maafkan hidup jadi lebih nyaman. Kira-kira begini ya. Kalau kita mohon maaf saya ini kalau salah di perumpamannya, kita bawa sampah kemana-mana gitu. Kan capek kita gotongnya. Mending kita apain? Buang aja. Buang udah hilangin. Daripada kita kemana-mana kita bawa jadi bahan pikiran kan. Demikian kira-kira, mohon maaf ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk saling memaafkan saudara.
Ya, lanjut langsung dari posisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebesar apa dosa orang bersuudon kepada orang lain itu Ustaz? Dan satu lagi, bagaimana dengan orang yang mendukung suudon itu? Kalau mungkin di banyak media sekarang nge-like status orang yang bersuudon seperti itu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaidah berbunyi asyariku fi syarri syarru. Berserikat, berkongsi dalam keburukan, buruk juga dapatnya. Asyariku fi syarri syarru. Berkongsi dalam keburukan, buruk juga. Saya sih nggak bikin hoax kalau Ustaz cuma nyebar doangan sama juga. Dia bukan pembuat hoax, tapi dia yang share, dapat juga dia gitu. Maksudnya pertama itu, jadi kalau ditanya gimana dengan orang yang ikut nge-share hal yang tidak baik, dapat juga dia kesalahannya. Walaupun dia beritanya benar, bukan berita bohong, tapi kalau kira-kira jadi penyebab permusuhan, delete aja gitu. Ada video, ada berita, kalau sampai ke teman kita, dia jadi marah gitu, udah delete aja. Ngapain kita nge-share orang jadi pada berantem? Nah yang kedua, tadi ditanyakan mengenai betul sekali, husnuzon itu masuk dosa besar. Kalau ditanya dosanya itu di Quran, ya alladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni. Orang beriman jauhlah kebanyakan berburuk sangka, bahkan termasuk akbarul kabair. Suuzon, ya, berprasangka buruk. Dari suuzon muncul dosa-dosa yang lain. Ya kan? Gara-gara buruk sangka, jadi dia bersikap memusuhi saudaranya. Dia tidak memberikan hak saudaranya dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi kalau ditanya, termasuk di dalam ada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar Imam Zahabi. Ada pasal 73 sekian di dosa-dosa. Di antaranya adalah suuzon, berprasangka buruk gitu. Bahkan Quran yang mengatakan, ntar ujungnya dia hasad, ya nggak tuh? Kata Nabi, innal hasada yaqul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Hasad, dengki pada orang lain menghilangkan semua kebaikan kita, sebagaimana api memakan kayu bakar yang sangat kering. Kayu kering banget, kena api habis nggak tuh? Habis. Begitulah hasad. Jadi dari mana hasad? Mungkin awalnya suuzon. Karena suuzon jadi hasad, jadi iri, jadi dengki gitu. Termasuk juga begini, saya berpikir mari kita semua dari Amerika Serikat, kita punya gerakan nasional orang Indonesia menyampaikan berita baik. Insya Allah datang dari negara ini, dari IMSA, dari semua bapak sekalian, good news tentang rakyat Indonesia di Amerika Serikat. Sampaikan berita baik di tanah air. Alhamdulillah kami di Amerika Serikat punya kegiatan begini, anak-anak kami punya prestasi gitu. Sehingga yang datang dari Amerika berita yang baik-baik dan memberikan semangat buat kami di tanah air. Gitu. Artinya jangan menyampaikan hal yang tidak baik gitu. Karena berita baik memberikan pengaruh yang baik, berita buruk memberikan pengaruh yang buruk. Dan mudah-mudahan di komunitas kita kalau ada yang nge-share hal yang tidak baik, delete aja. Kadang-kadang saya pernah juga tinggal di Mesir dulu. Kita kadang berita di tanah air menjadi lebih heboh, padahal yang di sana biasa-biasa aja gitu. Gitu. Sama dengan ada berita di Amerika, saya baca di Indonesia heboh banget, ternyata di Amerika biasa-biasa aja gitu. Allah a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullah khairan semuanya atas partisipasinya. Saya yakin masih ingin banyak bertanya, tetapi waktu jua yang menyelesaikan. Terima kasih panitia semua minuman ini. Iya. Saya minta jangan masuk keluar ibu-ibu. Kita minta yang dari belakang dulu untuk bapak-bapak dulu yang keluar, ibu-ibu stay sini. Bisa foto dulu dengan Ustaz Sahroni, boleh silakan. Tapi gantian. Ya bapak-bapak dulu biar bapak-bapak niatkan untuk sholat zuhur ya. Nanti bisa bergantian. Oke. Akhir kalam sama-sama kita membaca kafaratul majelis. Saya harap saya cuma 2 poin, tapi mudah-mudahan ini sudah ada semua. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau foto Bu disusun aja ya Bapak